get ready to worship God. Are you ready? Come on. Kau penyelamatku, Kau penyelamatku, Yesus penyelamatku, Yesus Kau kekuatanku, Kau hampiri gelapku dengan terang kasih-Mu. Hatiku percaya Yesuslah Tuhan. Mulutku mengaku Yesus penyelamatku. Karena begitu besar kasih-Mu, Kau selamatkanku, pulihkanku, Kau serahkan hidup-Mu bagiku. Yesus, Engkau penyelamatku. Kau penyelamatku. Komunitas mari nyanyikan sama-sama. Yesus penyelamatku, Yesus Kau kekuatanku, Kau hampiri gelapku dengan terang kasih-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya Yesuslah Tuhan. Mulutku mengaku Yesus penyelamatku. Karena begitu besar, karena begitu besar kasih-Mu, Kau selamatkanku, pulihkanku, Kau serahkan hidup-Mu bagiku. Yesus, Engkau penyelamatku. Sorak-sorai hidup ini, yes Jesus, yang percaya ku serahkan hidupku bagimu. Yesus, Engkau penyelamatku. Kau penyelamatku. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. We sing praises to the Lord who saved us, who loved us, Jesus. Ingat sama-sama. Kau ampuni dosaku, Kau menjamah hatiku. Kuasa-Mu pulihkanku, Kau ku sembah Yesus Tuhan. Kau ampuni dosaku, Kau menjamah hatiku. Kuasa-Mu pulihkanku, Kau ku sembah Yesus. Kau di sisi nyanyikan. Kau ampuni dosaku, Kau menjamah hatiku. Kuasa
Sing it again. Hatiku percaya Yesuslah Tuhan. Mulutku mengaku, Mulutku mengaku Yesus menyelamatku. kau sing dimanapun kau berada, nyanyikan sama-sama. Hatiku percaya Yesuslah Tuhan. Mulutku mengaku Yesus penyelamatku. Hatiku percaya, Hatiku percaya Yesuslah Tuhan. Mulutku mengaku Yesus penyelamatku. sing it out. Karena begitu besar kasih-Mu, Kau selamatkanku, pulihkanku, Kau serahkan hidupmu bagiku. Yesus, Engkau penyelamatku, sorak-sorai di bumi, di segala ku serahkan hidupku bagimu. Yesus, Engkau penyelamatku. Ucapkan syukur dan sorak-sorai buat Engkau Tuhan. Thank you for saving us, Lord. We thank you for saving us, Lord. Thank you Jesus atas kebaikan Tuhan. Di atas kebaikan Tuhan kami berdiri saat ini Tuhan. Yes Jesus, tiada nama lain Tuhan dalam hati kami yang layak untuk mendapat tempat teratas Tuhan. We thank you for the cross. We thank you karena Tuhan udah datang ke bumi memperkenalkan Bapa yang baik, memperkenalkan Bapa yang luar biasa buat kami Tuhan. We're gonna rest in your presence, Lord. We're gonna rest in your word. We're gonna rest in your nature, Lord. Thank you, Lord Jesus. Kami mengucap syukur Engkau benar penyelamat kami, Tuhan. Engkau benar penyelamat kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Kami serahkan semua yang kami punya. Kami serahkan semuanya, Tuhan. Kami serahkan masa depan kami, Tuhan, kepada Tuhan yang menyelamatkan. We thank you, Lord Jesus. Engkau yang bekerja dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Kami serahkan worship kami, Tuhan, di dalam satu nama Yesus Kristus namanya. Haleluya. And everybody can say, Amen. Wow, praise and worship yang awesome banget. So touching. Kita nggak akan bisa ngerasain online service yang awesome kayak gini tanpa volunteers yang melayani dengan sepenuh hati. Yuk, tulis di kolom komen. Thank you volunteers. Oke, ini nih yang kita selalu tunggu-tunggu setiap minggunya. Selamat datang buat kamu yang baru pertama kali ikut ibadah online bareng ECC hari ini. We are excited to welcome you in our family. So, welcome home. Setelah ibadah ini selesai, kamu bisa masuk ke ecc.church.online and klik Newcomer Lounge supaya kita bisa kenal kamu lebih dekat. Nah, hari ini aku ada pengumuman penting nih. Yang pertama, ECC Christmas Celebration ada di Kamis 24 Desember jam 18.
jam 6 sore ya, live on YouTube ICC. Jangan lupa ajak semua kerabat kamu untuk join. Bilang kanan kirinya kalau ada orang, it's offering time. Yuk kita belajar satu kebenaran firman Tuhan sebelum kita memberi. Oke, gue kasih judul Terima Kasih. Diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Gimana sih caranya bersyukur di Desember ini? Banyak orang saling memberi satu sama lain. Nah, apa sih yang kita suka waktu kita memberi buat orang? Waktu orang lain tuh bilang, makasih ya, gitu gak sih? Kita bakal ngerasa pemberian kita tuh dihargain. Hanya simple, dengan kata terima kasih. Makasih banget ya, thank you so much. Yang keluar dari mulut orang yang kita kasih, it's warm our heart actually. And orang yang saya kasih sesuatu, dia bilang makasih banget tuh rasanya, mantap. So, sama dengan Tuhan, ketika kita terima berkat dari Tuhan, kita mengucap syukur dengan bilang, terima kasih Tuhan. It's warm His heart actually. It warm His heart too. Terima kasih itu salah satu ekspresi kita untuk mengucap syukur. Ada yang unik dari kata terima kasih. Terima kasih. Kita menerima kasih. Tapi ada juga yang terima dan kasih. Waktu itu kita terima, jangan lupa untuk kasih. Memberi lagi ke Tuhan sebagai ucapan syukur kita dan ke orang lain sebagai tanda kasih kita ke mereka. So, Bridge and Genesis, mari memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang udah kasih kesempatan kita untuk memberi, menerima kasih, dan memberi kasih untuk orang-orang sekitar kita. Oke, let's pray. Bapa, mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan beri buat kami. Kami mau memberikan kasih ini untuk orang lain, untuk Tuhan yang terutama. Kami mau mengembalikan kasih yang Tuhan udah kasih, berupa uang ataupun perbuatan yang kami harus kasih buat orang. Kami mau kasih itu ke Tuhan dan ke orang-orang yang harus kami kasihin. Percaya pemberian kami ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. And it's warm your heart, Lord. Thank you Tuhan buat hari ini. Kami mau kasih yang terbaik dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi. Kamu bisa kasih offering kalian lewat sini. Transfer ke rekening ICC untuk ICC Bandung, Jakarta, Sydney. Bisa juga ke OVO, GoPay, dan Dana di layar kalian yang cashless nih. Oke. Are you ready buat yang satu ini? Kita akan ada share yang luar biasa dari our cool pastor and father buat kita. Please welcome our Pastor Victor Waang. Halo Church. Ya, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung tahun dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yes. Ya, saya sekarang ini saya sama anak saya, Gidi. Saya selalu mengajar anak saya. Ya, saya punya 3 anak dan saya mengajar 3-tiganya. Dan saya selalu bilang sama mereka, kalau ada orang kasih sesuatu sama kamu, bilang terima kasih. Ini bukan soal berapa besar pemberiannya, bukan kalau kecil biar aja. Enggak. Apapun yang orang berikan sama kamu, say thanks, ya. Kamu dikasih hadiah atau kamu dilayani dengan baik, say thanks, ya. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Selalu saya ajar anak-anak saya untuk berterima kasih. Saudara, di dalam hidup kita sama, Tuhan juga udah berikan yang terbaik sepanjang tahun ini. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis, Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita hari ini. Ya, berapa banyak saudara yang berkata bahwa Tuhan itu baik. Oleh karena itu, di akhir tahun kita mau berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan cara apa? Tiap tahun gereja ICC punya program namanya Give for Jesus. Apa itu Give for Jesus? Ya, Give for Jesus adalah setiap tahun jemaat memberikan persembahan khusus yang disebut Give for Jesus. Mengapa kita memberikan hadiah untuk Tuhan Yesus atau Give for Jesus ini?
Yang pertama, hadiah untuk Yesus karena Yesus tuh lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya menjelang Natal, seringkali kita sangat sibuk untuk cari hadiah atau gift untuk orang-orang yang kita kasihi. Namun kadang kita lupa bahwa Natal adalah peringatan hari kelahiran Yesus, dan Yesuslah yang seharusnya memperoleh hadiah yang terbaik dari kita. Ya, itu alasan yang pertama. Yesus yang lahir, Yesus yang berulang tahun setiap kali kita Natal, so berikan hadiah buat dia. Yang kedua, ucapan syukur atas semua kebaikan Yesus yang telah kita alami sepanjang tahun 2020 ini. Ya, firman Tuhan di Mazmur 116 ayat 17 ya berkata, I will give an offering to show thanks to you, and I will worship the Lord. So I will give an offering to show thanks to you. Bagaimana kita mau memberikan, menyatakan kasih kita? Give an offering, berikan persembahan kita sama Tuhan secara khusus. Dan alasan yang ketiga adalah, ini adalah wujud iman dan pengharapan kita yang besar untuk apa yang akan Tuhan Yesus kerjakan di tahun 2021 yang akan datang. Firman-Nya berkata, ask the Lord to bless your plans, and you will be successful in carrying them out. Jadi kita meminta Tuhan untuk memberkati rencana-rencana kita di depan, dan kita berdoa Tuhan akan memulihkan keadaan kita di 2021, bahkan lebih daripada tahun kemarin. Nah, sekarang bagaimana dengan caranya? Ya, berbeda dengan persepuluhan dan persembahan mingguan. Give for Jesus cukup diberikan satu kali saja. Ya, kita tidak menggunakan amplop seperti ibadah biasanya, tapi saudara dapat mendiskusikan terlebih dahulu dengan pasangan, dengan keluarga untuk persiapkan yang terbaik. Give for Jesus yang akan kita berikan satu kali saja. Dan bagaimana cara memberikannya? Saudara dapat mentransferkan atau melalui QR code. Transfer ke nomor rekening khusus, ya, khusus Give for Jesus, dan ada QR code. Baik, ucapkan syukurmu, say thanks to Jesus, and selamat memberi. God bless you. Apa kabar pengharapan? Saya percaya kalau kita masih hidup, artinya Tuhan belum selesai dengan kita. Masih ada pengharapan untuk setiap kita. Beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Kita sudah ada di bulan Desember. Kerinduan saya, kita tidak sekedar melewati tahun ini, tetapi kita mengalami pertumbuhan. Don't just go through it, but grow through it. Christmas is Christ. Tuhan Yesus adalah pusat perhatian kita. Setiap kali kita merayakan Natal. Natal adalah peringatan akan kedatangannya yang pertama dan persiapan kedatangannya yang kedua. Kedatangannya yang pertama bukan untuk membawa agama, tetapi untuk membawa kehidupan, untuk membawa gaya hidup Allah. Dan gaya hidup Allah yang akan kita pelajari adalah sharing, membagi hidup. Dan hari ini saya akan share, saya berjudul The Miracle of Sharing, mujizat dari ketika setiap kita membagi kehidupan kita. Berapa banyak dari kita pernah mendengar peristiwa Christmas Truce, keajaiban Natal di tengah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama adalah salah satu peristiwa paling penting, sekaligus salah satu peristiwa paling mengerikan yang pernah terekam di dalam sejarah kehidupan manusia. Namun, walaupun mengerikan, ada banyak cerita dari Perang Dunia Pertama yang tidak dapat kita lupakan. Salah satunya adalah Christmas Truce atau gencatan senjata pada hari Natal. Christmas Truce adalah sebuah peristiwa malam Natal di tengah perang parit di Perang Dunia Pertama, di mana saat itu kedua tentara, yakni tentara Inggris dan Jerman yang sedang berperang, tiba-tiba melakukan gencatan senjata sambil merayakan hari Natal secara bersama. Perang pun terus berkecamuk, bahkan di hari Natal sekalipun. Namun, tidak dengan pasukan Jerman dan Inggris di wilayah no man's land, artinya wilayah atau tanah yang tidak bertuan yang sedang diperebutkan. Man's land pun seketika menjadi wilayah yang damai. Padahal sebelumnya merupakan wilayah mematikan dan banyak yang tewas karena berada di wilayah tersebut.
Malam mental itu, tentara Jerman yang sedang berada di parit-parit menyanyikan lagu Malam Kudus, tentu dalam bahasa Jerman. Lagu tersebut memang dikenal hampir di seluruh orang Kristen. Ketika pasukan Jerman selesai bernyanyi lagu tersebut, orang Inggris pun mengenalinya lagu itu adalah lagu Silent Night dan mereka pun menyanyikannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita akan lihat video klip berikut ini. Nein. Ein Blitzer kommt! Ein Blitzer kommt! Jim, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. Schön, schön. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten. Saya percaya kita diberkati oleh video klip tadi. Saya suka dengan kalimat terakhir tadi, Christmas is sharing. Dan waktu kita sharing, saya percaya miracles happen, mujizat akan terjadi. Kita perlu tahu ada begitu banyak orang percaya yang hidupnya tidak mengalami kepenuhan, kepuasan, dan kebahagiaan. Tetapi yang dialaminya adalah seperti ada yang kurang dalam hidupnya. Hal terpenting dalam hidup kita bukanlah apa yang kita sudah tahu, tetapi apa yang sudah kita lakukan. Karena tujuan kehidupan adalah kedewasaan. Kita bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Ada 3 kategori orang percaya. Yang pertama adalah a receiver, seorang penerima. A receiver adalah tipe orang percaya yang hanya mau menerima, bahkan hanya mau mengambil sesuatu. Hampir semua orang suka menerima sesuatu yang baik tentunya. Kalau saya ada hari ini,
menyampaikan firman Tuhan, saya memulainya di level sebagai seorang receiver. Dulu saya datang ke persekutuan hanya untuk supaya dapat makan malam gratis. Karakter orang ini adalah senang menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Seorang receiver percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan menyediakan segalanya bagi kita dan untuk kebaikan kita. Tapi sayangnya hanya berhenti di hidupnya sendiri. Seorang receiver suka dengan online service mereka. Mendengar firman Tuhan dengan setia, menikmati hidup. Semua dari kita memulai di tahap ini. Tetapi kalau kita terus menerima saja, hidup kita tidak pernah akan mengalami kepenuhan, kepuasan, dan kebahagiaan. Hidup kita tidak akan berarti kalau kita tidak mengerjakan sesuatu bagi orang lain. Biasanya juga kita akan tahu kalau kita ada di tahap ini, kalau kita suka bilang, kok hidup saya begini-begini aja ya. Dan kita akan bilang, hidup lagi jenuh nih. Atau kita akan bilang gini, saya perlu sesuatu, kemudian saya perlu beli ini lagi, beli ini lagi, beli ini lagi, dan beli ini lagi untuk mengisi kekosongan dalam hidup saya. Tapi kok kenapa kayaknya ada yang kurang ya? Jika kita berpikir seperti itu, saya curiga kita ada di level ini, hanya seorang receiver. Bulan lalu saya memulai sharing saya dari satu ayat, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Ini perkataan Tuhan Yesus yang berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dari sini dilihat kalau kita dapat menjadi lebih berbahagia dengan menjadi seorang yang memberi. Saya merasa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saat itulah kita siap masuk ke next level untuk menjadi seorang Kristen yang memberi. Yang kedua adalah a giver. A giver adalah tipe orang Kristen yang mau memberi sesuatu dalam hidupnya. Prinsip dan ciri-ciri karakter seorang a giver adalah orang yang bahagia, setia dalam memberi persembahan. Bahkan tidak hanya itu, mereka setia untuk melayani dan membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun, ada satu hal yang saya perhatikan dari seorang a giver. Bahkan begitu banyak memberi yang akhirnya menjadi capek dan mulai menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan mulai menyalahkan juga schedule. Kadang terlihat pemberiannya bukan pada tempatnya. Banyak a giver hanya memberi terus menerus tanpa berpikir lebih dahulu, bahkan tanpa menanyakan Tuhan terlebih dahulu. Mereka terlalu sibuk, terlalu full schedule-nya, dan akhirnya berakhir dengan unhappy. Tahukah saudara, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang random, tetapi Tuhan yang mempunyai tujuan. Tuhan itu punya agenda kerja. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tuhan memerlukan dan mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk menyampaikan berita pendamaian ini. Tuhan ingin mendamaikan dunia dan mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk melakukan ini. Tuhan mau kita membawa pelayanan pendamaian ini. Tuhan mencari seseorang untuk menjadi rekan sekerjanya. Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita adalah ladang Allah, teman sekerja Allah.
Kita bukan sekedar orang suruhan atau bawahannya. Kita bukan sekedar menerima atau memberi saja. Dengan pola pikir ini, kita akan mengubah cara pikir kita. Baik sebagai suami, istri, anak, teman, bahkan seorang pelayan, dan lain-lainnya. Tuhan mencari seseorang untuk menjadi rekan sekerjanya. Level yang ketiga, rekan sekerja. Kita dipanggil untuk menjadi rekan sekerjanya Allah. Tuhan mencari seseorang yang mau menjadi rekan sekerjanya untuk membawa, untuk menyatakan berita pendamaian bagi banyak orang di luar sana. 2 Tawarikh 16 ayat ke-9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Gereja yang sehat dan bertumbuh salah satunya adalah gereja yang menurut Lukas 15 ayat yang pertama sampai yang ke-7, yaitu bila ada satu orang terhilang, gereja perlu mencari dan meninggalkan yang 99. Karena yang 99 itu sudah ada dalam kandang, tetapi yang satu masih hilang di luar kandang. Gereja perlu mengcaring akan domba-domba yang hilang. Hari ini ada di level mana kehidupan kita? A receiver, a giver, atau kita adalah rekan sekerjanya Allah? Saya berharap setiap kita mempunyai kerelaan untuk mulai menjadi rekan sekerjanya Allah. Dan bagaimana kita mulai membagikan hidup kita? Apa yang terjadi waktu kita mulai sharing? Lalu kapan kita mulai membagikan hidup kita? Bagaimana kita mulai sharing? There is caring in sharing. Yesaya 58 ayat ke-10. Jika engkau mengorbankan diri bagi orang lapar dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit di dalam gelap dan kekelamanmu akan seperti tengah hari. Katakan amin. Dalam terjemahan lain, mengorbankan di sini menggunakan kata memberikan. Tapi saya suka terjemahan ini karena menggunakan kata mengorbankan. Saya diberkati dengan cerita dari Hudson Taylor. Sewaktu ia masih muda, ia mendengar suara dari sorga. Pergilah ke Cina untukku. Sejak awal, Taylor sadar bahwa panggilan yang sulit ini akan tergenapi hanya jika Allah yang bekerja. Dan dimulai dengan doa tentunya. Apa yang terjadi waktu Hudson Taylor pergi ke ladang misinya di Cina? Oktober 1858. Anak pertamanya lahir dalam usia 7 bulan. Prematur. Dan akhirnya meninggal. 31 Juli 1859, anak keduanya lahir. Dan di bulan Agustus 1867, anak keduanya terkena radang selaput otak. Sehingga tanggal 28 Agustus 1867, anak keduanya meninggal. Maret 1869, anak ketiganya yang berusia 5 tahun terus-menerus menderita TBC usus dan akhirnya meninggal pada usia 6 tahun. 7 Juli 1870, anak yang keempat lahir. Tidak lama setelah lahir, anaknya mendapat infeksi berat di mulutnya dan mengalami diare yang terus-menerus dan meninggal 13 hari kemudian. 23 Juli 1870, tidak lama setelah anak keempatnya meninggal, istri dari Hudson Taylor meninggal karena TBC usus. Ini kalau Hudson Taylor nih hidup hari ini, kita akan suruh pulang dari Cina. Buat apa kamu mengorbankan anak istri kamu? Kamu salah dengar panggilan kayaknya. Atau di mana iman kamu? Pertanyaannya, Hudson Taylor yang beriman akan panggilannya? Atau kita yang gak punya iman? Takut untuk mengambil resiko. John Wimber pernah berkata, saya pakai terjemahan dalam bahasa Indonesia, bagaimana kita mengeja iman? Bukan IMAN, iman, bukan. Tapi mengeja iman adalah
R-E-S-I-K-O. Resiko. Ini kalau Hudson Taylor hidup di hari ini, mungkin kita akan bilang, kamu bodoh, pergi ke Cina. Udah enak-enak tinggal di Inggris, ngapain ke Cina? Pertanyaannya, Hudson Taylor yang pintar karena mengerti rencana Tuhan, atau kita yang bodoh karena kita nggak mengerti betapa besar dan mulia panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dengar, jangan hilangkan korban dari gereja Tuhan dengan alasan kemanusiaan. Hudson Taylor merupakan misionaris yang paling besar dipakai Tuhan di dalam sejarah penginjilan di Cina. Selama 51 tahun pelayanannya, China Inland Mission yang didirikannya membangun 20 pos misi, mengirim 849 misionaris, melatih 700 pekerja asli penduduk Cina, dan mengumpulkan dana sebanyak 4 juta dolar Amerika di tahun itu dengan iman, dan mengembangkan gereja di Cina dengan jemaatnya 125.000 orang. Diperkirakan setidaknya 35.000 jiwa merupakan hasil langsung pelayanan Hudson Taylor. Dan ia membaptis sekitar 50.000 orang. Katakan wow. Benar, firman Tuhan berkata, jika engkau mengorbankan diri bagi orang lapar, orang yang memerlukan kasih Tuhan, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kekelamanmu akan seperti tengah hari. Lalu apa yang terjadi waktu kita mulai sharing? There is healing in sharing. Kita akan belajar dari seorang bernama Simon Petrus. Simon Petrus adalah seseorang yang bersemangat untuk bertindak. Petrus berseru, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang padamu. Berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Matius 14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-32. Di lain waktu Tuhan Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Suatu kali Tuhan Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya menjelang Tuhan Yesus akan disalibkan. Maka berkatalah Yesus pada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Matius 26 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Petrus berkata pada Yesus, biar semua yang lainnya meninggalkan Bapa, saya sekali-kali tidak. Matius 26 ayat yang ke-33. Dan kita tahu bahwa Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ini yang menarik, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan Simon Petrus. There is healing in sharing. Hari itu Petrus sakit secara emosi. Ada rasa bersalah yang sangat. Ada rasa kecewa pada diri sendiri. Mengapa saya menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali? Yohanes 21, judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya suka dengan judul dari New King James Version. Judulnya adalah Breakfast by the Sea. Asik banget nih. Sarapan di tepi laut. Saya coba bayangkan, mereka makan ikan bakar di tepi laut dan mereka mulai ngobrol, mulai sharing heart to heart. Dimulai dengan pertanyaan Tuhan Yesus, Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Pagi itu Simon melihat Tuhan Yesus mengasihinya tanpa syarat. Dia tahu Tuhan Yesus sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan selama kita terbuka untuk berubah. Pagi itu Simon Petrus mengalami kesembuhan. Kita tahu perjalanan Simon Petrus selanjutnya adalah bertahan dalam penjara, dalam penganiayaan, dan akhirnya mati menjadi martir disalib. Ketika hendak disalib, Rasul Petrus berkata, "Saya tidak layak disalibkan seperti Tuhanku Yesus. Salibkan saya dengan salib terbalik." Wow. There is healing in sharing. Tanggal 31 Agustus kemarin, ada satu pribadi yang belum saya kenal sebelumnya menghubungi saya melalui DM di Instagram. Dia katakan, "Semalam saya berdoa sama Tuhan, biar Tuhan tunjukkan jalan agar saya bisa bertemu dengan seseorang hamba Tuhan yang tepat untuk sharing tentang masalah yang sedang dia hadapi. Dan Tuhan arahkan dia untuk mengikuti online service di satu gereja, dan pas hari itu saya yang sharing. Dan apa yang saya share, puji Tuhan, sangat membantu apa yang mereka sedang hadapi. Karena pribadi ini adalah seorang wanita, so saya ajak istri saya untuk menemani saya. Waktu konseling, kami konseling lewat Zoom, karena kita ada di kota berbeda. Nah ini luar biasa. Waktu dia share, hal yang belasan tahun dia simpan, yang gak pernah diceritakan pada siapapun. Waktu dia cerita, saya percaya Roh Kudus bekerja dan dia mengalami kelepasan dan kelegaan. There is healing in sharing. Apa yang terjadi ketika seseorang sharing? Kepuasan batin. Karena dapat mengekspresikan apa yang ada di pikiran dan hati. Sehingga dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Ada kelegaan batin karena mampu mengeluarkan apa yang selama ini disimpan dan dipendam. Kebutuhan afirmasi dan konfirmasi untuk kepastian dan peneguhan. Itu sebabnya there is healing in sharing. Kapan kita mulai sharing? There is timing in sharing. Hari ini banyak orang berkata, it's time to buy property. Ini waktunya untuk beli properti, beli rumah. Karena kondisi ekonomi yang lagi menurun. Dan ada banyak orang perlu uang cash. Jangan kehilangan timingnya. Nanti harganya sudah keburu naik. Ada yang berkata pada saya, Pastor Victor, it's time to buy. Iya, saya tahu it's time to buy. Tapi pertanyaannya, buy pakai apa? Beli pakai apa? Itu yang jadi masalah buat saya. Sama halnya dengan apa yang kita bagikan. Apa yang akan kita bagikan dalam hidup kita. Jangan kehilangan timingnya. Dalam bahasa rohaninya, jangan kehilangan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Saya lupa tepatnya, mungkin sekitar bulan September kemarin, kita ada berkat sejumlah uang, lagi berdoa akan diberikan kemana. Dan hari itu, saya masih ingat, selagi di mobil, jalan pulang bersama istri, singkat cerita kita sepakat untuk kita berikan pada satu keluarga. Jadi kita telepon, kita minta nomor rekeningnya, dan kita transfer siang itu juga. Beberapa waktu kemudian, mereka datang ke rumah untuk katakan thank you untuk apa yang kami berikan. Ini yang menarik. Mereka cerita, waktu pagi di hari itu, suaminya berdoa untuk sejumlah uang yang mereka perlukan di meja makan. Dan siangnya, waktu mereka di meja makan, kita telepon dan kita transfer sejumlah uang yang mereka doakan. There is timing in sharing. Banyak orang, mereka tahu Tuhan. Mereka tahu Tuhan bersama dengan mereka. Tetapi mereka memerlukan seseorang yang terlihat yang menyatakan kasih Tuhan atas mereka. Orang ini sangat melihat bahwa benar ya, Tuhan itu ada. Tuhan itu menjawab doa saya ya.
there is timing in sharing. Ada satu pesan yang sudah cukup lama, tapi saya selalu ingat. Pesan ini datang dari Bang Frankie Siomi. Bang Frankie katakan seperti ini. Dulu waktu anak-anak masih kecil, kalau Bang Frankie lagi di rumah atau kalau pulang dari pelayanan, anak-anaknya selalu ngajakin main bola. Tetapi Bang Frankie katakan nanti aja, nanti ya, besok aja, lain kali aja. Dan tanpa terasa mereka sudah besar. Waktu Bang Frankie mau ajakin mereka main, mereka sudah besar dan sudah punya kesibukan sendiri. Dari sini kita belajar, jangan kehilangan timing untuk berbagi, apalagi dengan keluarga saudara. Semua orang punya waktu yang sama, tetapi bagaimana kita mempergunakan waktu itu akan membedakan kita dengan orang lain. Mari pakai waktu kita untuk ada di dalam kairosnya Tuhan. 3 hal yang kita belajar hari ini. There is caring in sharing. There is healing in sharing. There is timing in sharing. Saya akan akhiri seri saya dengan hal ini. Yohanes 6 ayat yang pertama sampai yang ke-15 menceritakan sebuah mukjizat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Mukjizat terjadi dimulai karena ada seorang anak kecil memberikan dia share apa yang dia punya. Apa yang dia punya? Betul. 5 roti dan 2 ikan. Yohanes 6 ayat yang ke-9. Ini yang namanya the miracle of sharing. Ada mujizat waktu kita saling berbagi. Saya teringat cerita Pastor Konghi bulan Maret lalu tentang Pastor Yonggi Cho. Di tahun 1960-an, Dr. Cho mulai membangun auditorium dengan kapasitas 10.000 orang di Pulau Yoido, seperti yang Tuhan taruhkan di hatinya. Dan di tahun 1968 ada krisis minyak di Timur Tengah, sehingga ekonomi dunia waktu itu kolaps. Lalu kemudian di negara Korea itu banyak bank tutup, banyak orang di PHK. Gereja tidak lagi punya penerimaan. Jadi tagihan itu makin lama makin menumpuk dan segera gereja itu terlilit hutang besar. Akhirnya uang habis dan pembangunan terhenti. Yang mereka punya itu hanya sebuah bangunan kosong yang belum selesai. Dan Dr. Chok dipersalahkan oleh semua orang. Dia begitu patah semangat. Waktu itu beliau tinggal di apartemen di gedung tinggi dan dari flatnya dia dapat melihat gedung gereja yang sedang dibangun itu. Suatu hari dia berdiri di flatnya dan begitu depresi. Dia udah berpikir untuk bunuh diri. Dan dia berpikir mau lompat aja. Tetapi ada beberapa ibu dari gerejanya datang ke Dr. Chok. Pastor, kita harus berdoa. Tapi hari itu Dr. Chok sedang depresi, merasa gak dapat berdoa lagi. Pastor, kami ini kaum ibu berdoa di gereja. Dan pastor harus ikut berdoa. Ibu-ibu Korea itu sangat gelitan. Dr. Chok diajak sama mereka tiap malam berdoa. 300 ibu tiap malam berdoa pada awalnya. Sudah itu 1.000 orang berdoa. Lalu 2.000 orang berdoa. Sekarang tiap malam 3.000 orang berdoa. Jadi waktu Dr. Chok lagi pimpin doa, tapi tetap belum ada uang. Mereka sudah berdoa berbulan-bulan. Lalu satu malam ada oma-oma umurnya 80 tahun datang. Dr. Chok lagi khotbah. Lalu oma ini datang dari belakang, lalu menarik celananya. Pastor, saya harus ngomong ke gereja. Dr. Chok bilang, saya lagi khotbah. Omanya, enggak, saya tetap harus ngomong ke gereja. Oma ini bilang, Pastor, saya harus ngomong. Oke, Dr. Chok, 5 menit. Oma ini berdiri dan kemudian dia ambil satu kantong kresek. Di dalamnya ini ada sesuatu yang dibungkus oleh koran tua. Ditaruh di atas mimbar. Lalu dia bilang, saudara-saudariku, kita semua menyayangi gembala kita. Keluarga saya semua diselamatkan di bawah pengembalaan pastor. Suami saya dan 2 putra saya mati di dalam perang Korea. Tetapi karena pelayanan pastor, saya selalu merasa gembira tiap hari dalam Tuhan.
Pastor sudah memberkati kita semua. Tetapi sekarang di dalam dirinya sedang sekarat. Kita nggak boleh hanya berdoa saja dan nggak buat apa-apa. Kita harus tolong dia menyelesaikan visinya. Satu-satunya harta yang saya punya di diri ini adalah dia buka kantong plastiknya, dia buka korannya. Yang saya punya hanya mangkok ini dan sumpit. Saya akan berikan ini ke gereja. Dan sejak saat ini saya akan makan dengan kantong karton dan memakai kedua jari saya. Mari lakukan sesuatu bersama. Hari itu jemaat mulai menangis. Roh Kudus mulai datang. Dan seorang pria berdiri dan berkata, saya bayar $10.000 buat mangkoknya. Lalu kemudian pengusaha yang lain bilang, saya berikan $20.000. Lalu kemudian satu orang di belakang kasih $30.000 untuk mangkok itu. Roh Kudus bekerja di ruangan itu. Lalu ada satu kapal berdiri. Kami akan berikan 4 tahun gaji kami. Dan kami akan hidup dari iman. Ada satu pasangan yang bilang, kami akan jual rumah kami. Dan kami akan pindah ke satu flat yang lebih kecil. Dan uangnya kami akan berikan pada gereja. Malam itu di ibadah 3.000 orang. Mereka kumpulkan $2 juta US. Mukjizat terjadi malam itu. Bukan karena uang turun dari langit. Tetapi karena ada seorang oma yang berusia 80 tahun memberikan apa yang dia punya. Ini tahun 1968. Terkumpul $2 juta dalam waktu 1 malam. Dengan uang itu mereka dapat melanjutkan pembangunan dan segera sesudah krisisnya selesai, orang punya pekerjaan lagi dan ekonomi kembali pulih. Tahun 1973 mereka punya peresmian gedung gereja mereka. Dan di peresmian tersebut, Dr. Cho katakan pada semua yang datang hari itu, hal yang terjadi adalah Tuhan tidak kirim milioner. Tuhan utus seorang oma yang berusia 80 tahun yang memberikan apa yang dia punya dalam hidupnya. Sehingga terjadilah mujizat. Ini yang namanya the miracle of sharing. Berapa banyak dari kita hari ini yang mau mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup kita. Kita mau berubah hari ini. Dari seorang receiver menjadi seorang giver. Dan kemudian menjadi rekan sekerjanya Allah. Karena perubahan gaya hidup yang membuat mujizat terjadi. Dan perubahan gaya hidup yang membuat Tuhan memakai kita untuk menjadi mujizat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri persoalan kita hari ini. Kita angkat kedua belah tangan kita. Hamba berdoa, kasih Bapa, penyertaan Bapa, perlindungan Bapa, kasih karunia-Nya ada buat kita. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Dan setiap kita yang percaya di dalam namanya berkata, amin. Oke, see you next week. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge dengan cara mengklik tombol yang tersedia di pojok kanan atas video ini. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi dan semoga saudara bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, dance di BDA, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember, stay healthy, keep connecting, and see you next week.